Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netri. Saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Baiklah teman-teman, di materi saya kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, jati diri dan identitas, yang kedua, tunjuk ajar, dan yang ketiga adalah nilai-nilai asas jati diri. Di mana di dalam nilai-nilai asas jati diri ini terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua, mensyukuri nikmatnya. Dan poin yang ketiga, sekalian langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu jati diri dan identitas. Bahasa menunjukkan bangsa. Begitulah peribahasa berbunyi. Peribahasa itu bermakna bahwasannya bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Dengan adanya bahasa, maka kita bisa membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, dan negara yang satu dengan negara lain. Dengan adanya bahasa, kita bisa mengidentifikasi kepribadian dari suatu masyarakat yang memiliki bahasa tersebut. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional kita sekarang. Meskipun negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerahnya masing-masing, akan tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bukan berarti bahasa daerah harus dihilangkan. Justru dengan adanya bahasa daerah menunjukkan bahasa Indonesia itu lahir di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Ini ada beberapa nilai-nilai asas jati diri yang dikemukakan oleh Tenas Effendi. Menurut Tenas Effendi, nilai-nilai asas jati diri sebagai berikut. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan. Bagi orang Melayu, agama Islam merupakan panutan seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat. Wajib merujuk pada ajaran Islam dan dilarang keras bertikai, apalagi menyalahinya. Sehingga semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam harus diluruskan. Kekentalan dan persebatian orang Melayu dengan agama Islam tercermin pula dari ungkapan adat. Ungkapan adat mengatakan, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat adalah syarak semata, adat sebenar ialah kitabullah dan sunnah Nabi. Tingkat persebatian kehidupan orang Melayu dengan Islam dapat disimak dari Tunjuk Ajar Melayu yang amat banyak mengandung nilai-nilai leluhur ajaran Islam, serta anjuran dan dorongan agar setiap insan Melayu hendaklah hidup dengan penuh takwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan ada juga beberapa butir tunjuk ajar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa antara lain sebagai berikut. Apa tanda Melayu jati? Bersama Islam hidup dan mati. Apa tanda Melayu jati? Islam melekat di dalam hati. Ungkapan-ungkapan di atas dengan jelas mencerminkan keterpaduan antara orang Melayu dengan agama Islam sebagai panutan, sebagai jati diri, dan sebagai pegangan hidup. Selanjutnya yang kedua yaitu mensyukuri nikmatnya. Tunjuk Ajar Melayu menganjurkan agar setiap anggota masyarakat tahu dan mau menyukuri nikmat yang dikaruniai Allah kepadanya. Mensyukuri nikmat Allah, rezeki akan bertambah dan bersih. Selain itu, dengan mensyukuri nikmat Allah, seseorang akan terhindar dari sifat tamak, jauh dari sifat serakah dan kufur, serta terhindar dari berbagai keburukan lainnya. Di dalam ungkapan dikatakan bahwa siapa yang mensyukuri nikmat, hidup matinya beroleh rahmat. Di dalam ungkapan lain juga mengatakan siapa bersyukur terhindar dari kufur, dan siapa yang mensyukuri nikmat Allah, hidup matinya jadi menyala. Sikap orang Melayu yang mensyukuri nikmat Allah dapat disimak dari ungkapan berikut. Apa tanda Melayu jati? Nikmat Allah ia syukuri. Apa tanda Melayu jati? Mensyukuri nikmat sepenuh hati. Bagi orang Melayu, mensyukuri nikmat Allah tidak dapat ditawar-tawar. Orang yang tidak bersyukur atas karunia Allah dianggap kufur dan tak tahu diri.
Oleh karenanya, semua orang harus mensyukuri nikmat yang diterimanya serta memanfaatkannya untuk keselamatan diri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah ketaatan kepada ibu dan bapak. Ketaatan ibu dan bapak yang disebut di sini ialah menaati orang tua-tua. Amat diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, siapa taat kepada orang tuanya, di dunia selamat, di akhirat pun mulia. Dan sebaliknya, barang siapa durhaka kepada ibu dan bapaknya, bukan saja disumpahi oleh masyarakat, tetapi akan disiksa di akhirat kelak. Butir-butir tentang ketaatan kepada orang tua antara lain sebagai berikut. Apa tanda Melayu jati? Kepada ibu bapak ia berbakti. Apa tanda Melayu bertuah? Terhadap ibu bapak ia amanah. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan betapa utamanya orang tua dalam kehidupan orang Melayu. Mereka sangat memuliakan ibu bapaknya sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka anut. Nah, itulah tadi video presentasi pembelajaran dari saya. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian yang melihat video saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lanjutkan materi yang kedua, 4. Taat setia kepada pemimpin. Ungkapan adat Melayu mengatakan, bertuah rumah ada tuannya, bertuah negeri ada pucuknya. Elok kampung ada tuannya, elok negeri ada rajanya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia baik di lingkungan kecil atau rumah tangga sampai kepada masyarakat luas, tanpa pemimpin rumah tangga atau masyarakat tidak akan terjamin. Jadi setiap pemimpin harus ada orang tuanya, supaya kerukunan dan kedamaian itu selalu terjamin. Jika kita durhaka kepada pemimpin kita, maka kita akan diusir atau akan dicoret dari kartu keluarga. Yang kelima, kebersamaan, persebaran, gotong royong, dan tegang rasa. Sisi lain dari nilai luhur tunjuk ajar Melayu ialah mengutamakan persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi kegotong royongannya, dan mengekalkan tegang rasa di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Orang Melayu itu mengutamakan rasa kebersamaan, persebaran, gotong royong, agar kehidupan dalam masyarakat dan negara itu selalu damai. Dalam ungkapan dikatakan, ketuku batang ketakal, dua-duanya batang keladi, moyang kita selalu dan seasal, kita senenek dan semoyang. Kandungan ungkapan tersebut menunjukkan sikap orang Melayu yang dianggap manusia seluruhnya bersaudara karena berasal dari nenek moyang yang sama seperti Adam dan Hawa. Yang keenam, keadilan dan kebenaran. Tunjuk ajar Melayu banyak memuat nilai-nilai yang menjunjung keutamaan dan kemudian keadilan dan kebenaran. Bagi orang Melayu, keadilan dan kebenaran itu adalah kunci utama dalam menegakkan tuah dan marwah kehidupan, mengangkat harkat dan martabat, serta mendirikan daulat dan kewajibannya. Keadilan dan kebenaran tidak dapat ditawar-tawarkan karena semuanya diacu mengenai kehidupan pemerintah dan sikap hidupnya mengacu sikap adil dan benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Dinda Maharani dari pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan dari Nur Kayati. Nah,
Yang ketujuh, ada ikhlas dan rela berkorban. Sifat ikhlas dan rela berkorban menjadi sifat yang diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Orang tua-tua dulu mengatakan kalau kita ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, maka akan menjadi amal soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang Melayu, sifat ikhlas dan rela berkorban ini sudah ditanamkan sejak dini kepada anak cucu mereka. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan orang Melayu senang membantu dan berbuat baik dan berbuat budi. Nah, dalam untaian syair dikatakan, "Wahai Ananda bijak bestari, tulus ikhlas dalam berbudi, berkorban dengan hati yang suci, berbuat kebajikan, usah berhenti. Wahai Ananda cahaya mata, tulus dan ikhlas jadikan mahkota, berkorban jangan memandang bangsa, di atas kebaikan engkau bertahta." Nah, yang kedelapan ada kerja keras, rajin dan tekun. Kerja keras, rajin dan tekun menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat. Orang-orang tua mengatakan kalau kerajaan Melayu ditentukan oleh ketekunan dan kesungguhan mereka dalam bekerja. Nah, bagi orang Melayu, bekerja dan mencari nafkah amat diutamakan dan dijadikan tolak ukur dalam menilai atau melihat kepribadian seseorang. Dalam kehidupan Melayu tradisional, acuan ini sejak dini sudah diajarkan kepada anak cucu mereka, agar anak cucu mereka kemenakan anggota masyarakat mereka mampu bekerja keras, mampu menghadapi tantangan, dan mampu melewati halangan sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang tangguh. Secara khusus, orang-orang tua-tua mengatakan memberi tunjuk ajar dalam memilih pekerjaan yang halal dan bermanfaat. Yang kesembilan, ada percaya diri dan mandiri. Siapa tahu apa itu percaya diri? Nah, sikap percaya diri adalah sikap hidup yang terpuji dan mulia. Kemandirian dan percaya diri merupakan puncak dari kemampuan seseorang untuk tegak dan kokoh di atas kakinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Di dalam tunjuk ajar Melayu dikatakan pula apa tanda orang bijak, yang di kaki sendiri ia tegak. Nah, yang ke-10 ada budiman. Siapa tahu apa arti budiman? Nah, bertanam budi dan membalas budi merupakan perbuatan yang mulia dan perbuatan yang terpuji. Orang tua mengatakan bila sudah termakan budi, di sanalah tempat Melayu mati. Dalam kehidupan Melayu, sebutan orang berbudi melambangkan perilaku terpuji, mulia, dihormati oleh masyarakat. Dalam ungkapan kata, hal hidup berbudi sempurnalah ia mati. Yang dimaksud ialah bila seseorang selama hayatnya beramal soleh dengan menanamkan kebajikan, berbuat kebaikan, dan berbuat budi kepada makhluk Tuhan, maka pahalanya akan menyelamatkan ia di dunia maupun di akhirat. Nah, yang ke-11 ada bertanggung jawab. Siapa tahu apa arti penting bertanggung jawab? Dalam tunjuk ajar Melayu ini banyak mengucapkan betapa pentingnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Setiap anggota masyarakat dituntut untuk hidup bertanggung jawab, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun bangsa dan negara. Orang tua mengatakan orang beradab bertanggung jawab. Untuk menanamkan sikap tanggung jawab ini sejak kecil anak-anak sudah dilatih atau diajarkan untuk memahami makna tanggung jawab dan ditunjukkan manfaat bertanggung jawab dan mencontohkan kepada anak-anak kita ataupun cucu-cucu kelak. Nah, yang ke-12 ada tahu malu. Nah, siapa sini apa arti malu? Nah, malu adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan kalau Melayu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang. Dalam tunjuk Melayu, sifat Melayu adalah cerminan moral. Malu yang dimaksud di sini adalah malu berbuat kejahatan, malu melakukan pekerjaan yang tercela, malu berkata kasar, malu menyombongkan diri, malu menipu, malu berkhianat, malu berduka, malu
malu menipu, malu mengambil muka terhadap dan selain-lain dan masih banyak lagi. Nah, orang tua mengatakan kalau malu, nah ada sedikit isyarat kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat hidup sesat. Kalau malu bekerja, hidup pun sengsara. Kalau malu meminta nasihat, di dunia dan akhirat pun akan sengsara. Nah, kalau Melayu beramal, alamat mati tak berakal. Nah, yang ke-13 ada kasih sayang dengan sesama. Siapa tahu apa arti kasih sayang? Nah, kasih sayang adalah sifat yang terpuji dan dijunjung tinggi dalam kehidupan orang Melayu. Bagi mereka, kasih sayang tidak hanya sebatas dalam ruang lingkup keluarga maupun kerabat, tapi juga bersahabat dan bermasyarakat. Orang tua mengatakan kehidupan berumah tangga masyarakat berbangsa tidak dilandasi rasa mengasihi, menghormati, saling menghargai, maka laut lambat akan rusak dan menemui kehancuran. Nah, ke-14 ada tahu hak dan milik. Nah, orang-orang Melayu menjunjung tinggi hak dan milik, baik milik pribadi, masyarakat, ataupun penguasa. Orang-orang mengatakan yang berpunya yang milik Tuan. Ungkap adat mengatakan, hak orang kita pandang, milik orang kita kenang. Pusaka orang kita kandang. Yang dimaksud adalah hak dan milik orang wajib kita pandang, dikenang, dipelihara, dihormati, dan dijunjung tinggi. Tunjuk ajar, mengingatkan pula agar orang tidak berbuat semena-mena atau menyalahgunakan hak harta pusaka maupun kepunyaan orang lain yang bukan milik kita. Nah, yang ke-15 ada musyawarah dan mufakat. Salah satu sandaran adat Melayu adalah musyawarah dan mufakat. Orang-orang tua mengatakan, tegak adat karena mufakat, tegak tuan karena musyawarah. Tegak tuah karena musyawarah. Acuan ini menyebabkan mereka amanat, menghormati, menjunjung tinggi, dan memuliakan musyawarah dan mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut adat dan tradisi Melayu, bila mencapai kesepakatan dalam musyawarah, maka kesepakatan itu akan menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh diabaikan. Orang tua mengatakan, bila bulat mufakat, berat ringan wajib diangkat. Sebaliknya, siapa ingkar dari mufakat, tanda diri tidak beradat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Hairani Febrian sebagai pemateri keempat akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai nilai-nilai asas jati diri. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan nilai asas jati diri dari poin 1 sampai poin ke-15. Saya akan lanjutkan dari poin 16 sampai 28 nilai asas jati diri. Di poin 16 ini kita akan membahas tentang nilai keberanian atau sifat keberanian. Teman-teman mungkin sudah tahu apa itu keberanian. Keberanian itu identik dengan sifat berani, kesatria, setia, dan taat. Jadi, orang-orang Melayu itu sangat menjunjung tinggi serta menghargai orang-orang yang memiliki sifat berani. Orang-orang yang memiliki sifat berani ini juga diungkapkan melalui beberapa ungkapan orang-orang Melayu dulu, seperti siapa yang berani dia terpuji, dan siapa yang penakut dia akan hanyut. Ada juga ungkapan lain yang mengatakan orang berani itu seperti adat lelaki itu berani, sedangkan adat perempuan itu lembut hati. Nah, di sini berani seperti apa sih yang dimaksud oleh orang-orang Melayu itu? Berani di sini seperti berani berkata jujur, berani menegakkan keadilan, berani berkata kebenaran, serta berani pada yang hak. Jadi itu adalah definisi dari keberanian. Selanjutnya itu poin ke-17, yaitu nilai kejujuran.
Tunjuk ajar Melayu banyak menyebut keutamaan sifat jujur, taat, setia, ikhlas, dan bersih hati. Orang-orang Melayu sangat berusaha sekali menanamkan nilai-nilai kejujuran ini sejak dini. Karena orang yang memiliki nilai atau sifat jujur, ikhlas, lurus, dan bersih hati ini sangat dihormati oleh masyarakat Melayu. Dan kejujuran ini menjadi salah satu teladan bagi anak-anak mereka. Tunjuk ajar Melayu juga menggambarkan keburukan orang-orang yang tidak jujur, tidak ikhlas, tidak lurus, atau berkhianat. Ini disebut dengan sifat celaka, atau dikatakan menggunting dalam lipatan, telunjuk lurus kelingking berkait, angguk-angguk tidak geleng. Maksudnya tuh dia mengangguk tapi sebenarnya tuh dia geleng gitu. Dia sebenarnya iya katanya, tapi di belakang dia mengatakan tidak. Ada juga yang mengatakan lidah bercabang, lain di mulut, lain di hati, lain di muka, lain di belakang, serta ada yang mengatakan itu bermuka dua dan sebagainya. Poin 18 itu ada hemat dan cermat. Hemat dan cermat adalah sifat terpuji, sangat terpuji. Sebab siapa yang hemat, maka ia akan mendapat. Dan siapa yang cermat, ia akan selamat. Jadi petua-petua Melayu mengungkapkan seperti itu, orang-orang yang memiliki sifat hemat dan cermat ini. Orang-orang Melayu juga sangat menanamkan sifat hemat dan cermat ini kepada anak-anak mereka. Selanjutnya masuk kita ke poin ke-19, yaitu nilai atau sifat rendah hati. Nah, salah satu sifat terpuji berikutnya bagi budaya Melayu adalah sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini turun-temurun dikekalkan dalam jati diri orang-orang Melayu yang biasa disebutkan itu melayukan diri. Maksud melayukan diri itu adalah merendahkan hati, berlaku lemah lembut, serta berbuat ramah tamah. Tunjuk ajar Melayu juga menyebutkan pula keburukan orang-orang yang tidak rendah hati dengan menyebut mereka sebagai orang yang sombong, besar kepala, angkuh, bercakap besar, dan merendahkan orang lain. Sungguh itu merupakan sifat yang tidak terpuji. Dengan sifat rendah hati ini, orang-orang Melayu itu lazim terlihat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam kelengkapan rumah tangganya. Sifat ini juga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Selanjutnya ada itu poin ke-20 tentang sifat baik sangka. Nah, orang-orang Melayu juga menekankan bahwa sifat terpuji berbaik sangka itu sangat dihargai atau dihormati bagi orang-orang Melayu. Tunjuk ajar Melayu mengajarkan pula agar setiap anggota masyarakat selalu berbaik sangka sesama makhluk tanpa memandang suku dan bangsa. Sikap orang Melayu yang menjunjung tinggi sifat baik sangka ini kemudian ditanamkan kepada anak-anak mereka sebagai cikal bakal terbentuknya insan-insan yang terpuji. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ke-21, itu adalah menjauhi sifat praju. Nah, sifat praju adalah cerminan dari sifat yang lemah semangat, rendah hati, berpikir sempit, pemalu, cepat putus asa, dan tidak memiliki keberanian serta harga diri. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat praju dianggap hina dan tidak bertanggung jawab. Kan banyak kita sering melihat misalnya teman-teman kita karena dia ingin mementingkan diri dia sendiri atau lebih menunjukkan egonya, dia akan merajuk apabila kita tidak mengikuti kemauannya. Nah,
di dalam budaya Melayu sangat menganjurkan untuk menjauhi sifat peraju ini, karena itu merupakan sifat yang kurang terpuji. Kemudian ada di poin 22, lanjut kita di poin 22 yaitu tahu diri. Nah, di budaya Melayu itu kita harus tahu diri. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sifat tahu diri ini adalah kesadaran diri pribadi terhadap hakikat hidup, tujuan hidup, akhir hidup, serta berbagai hak dan kewajiban yang harusnya dipenuhi. Orang tua-tua mengatakan orang tahu diri itu memiliki kesadaran yang tinggi dalam hidupnya. Orang tahu diri sadar akan tanggung jawabnya, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya ada di poin ke-23 itu tentang sifat keterbukaan. Orang Melayu juga menjunjung tinggi sifat terbuka yang mereka sebut dengan sikap berterus terang, buka kulit tanpa isi, atau dikatakan sikap berbuka-buka. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Adat atau tradisi Melayu mengatur agar keterbukaan disesuaikan dengan keputusan dan kelayakan. Dalam keterbukaan tetap dipelihara nilai-nilai leluhur yang berlaku dan dihormati masyarakat. Jadi sikap keterbukaan ini perlu dalam masyarakat. Karena misalkan ada pemimpin ini tentu harus terbuka kepada masyarakatnya. Nah, seperti itu. Orang-orang Melayu juga sangat menjunjung tinggi sikap keterbukaan ini. Karena itu merupakan sifat yang sangat terpuji dan harus kita tanamkan sedari dini. Poin selanjutnya yaitu adalah sifat pemaaf, pemurah, dan dermawan. Sifat pemaaf dan pemurah amat dimuliakan dalam kehidupan bermasyarakat orang-orang Melayu. Orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang pemurah itu dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kerendahan hati, karena dia mampu memaafkan, serta pemurah itu suka berbagi, serta dermawan juga termasuk orang-orang yang suka berbagi. Jadi orang-orang Melayu itu sangat menghargai orang-orang yang memiliki sifat pemurah, dermawan, dan pemaaf. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu sangat memelihara kerukunan masyarakatnya dengan memiliki sifat pemaaf, pemurah, serta dermawan. Jadi orang-orang dapat bertenggang rasa, menunjukkan bahwa mereka itu sangat menghargai orang-orang yang memiliki sifat pemurah, pemaaf, serta dermawan. Orang-orang Melayu sangat mengajarkan sifat pemaaf, pemurah, dermawan ini kepada anak-anak mereka sedari dini sebagai cikal bakal mereka terbentuk menjadi insan yang terpuji. Kemudian poin ke-25 adalah sifat amanah. Sifat amanah, taat, setia, teguh pendirian, dan dapat dipercaya, sangat dihormati oleh orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu mengatakan bahwa sifat amanah mencerminkan iman dan takwa, menunjukkan sifat terpercaya atau bisa dipercaya, atau juga dikatakan bisa dipercaya perkataannya,
dan menunjukkan rasa tanggung jawab, jujur, dan setia dalam perilakunya. Kemudian ada sifat yang ke-26 adalah sifat menghargai dan memanfaatkan. Menghargai dan memanfaatkan. Apa tanda orang-orang yang bisa menghargai dan memanfaatkan? Yaitu dengan ungkapan menunjukkan bahwa orang Melayu pada hakikatnya menyadari pentingnya pemanfaatan waktu dan pemanfaatan hal-hal penting lainnya. Dalam ungkapan adat dikatakan bahwa pantang Melayu membuang waktu. Jadi orang-orang Melayu itu sangat melarang keras orang-orang yang membuang waktu, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, karena mereka setuju bahwa waktu adalah uang. Jadi mereka sangat menghargai waktu. Kemudian ada sifat yang ke-27 yaitu berpandangan jauh ke depan. Jadi orang-orang Melayu itu tidak hanya berpandangan ke belakang terus, mereka berpikiran maju, jauh ke depan. Jadi apa yang sekarang mereka lakukan itu adalah bagaimana mereka bisa lebih baik untuk kedepannya. Tunjuk ajar Melayu juga menunjukkan pula keburukan dari orang yang tidak mau memandang jauh ke depan. Dalam ungkapan dikatakan, siapa tidak mau memandang ke muka, hidup sesat, anak cucu celaka. Itulah ungkapan bagi orang-orang yang tidak mau berpandangan jauh ke depan. Sebenarnya hidup berpandangan ke depan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Makanya apa yang kita persiapkan sekarang itu juga harus menjadi sesuatu yang terbaik untuk di masa yang akan datang. Kemudian ada poin ke-28, poin yang terakhir adalah hidup sederhana. Jadi orang Melayu itu tidak suka orang yang hidupnya berfoya-foya. Mereka sangat-sangat menanamkan kepada diri mereka bahwa hidup sederhana yang apa adanya adalah sifat yang terpuji. Dan orang-orang Melayu sangat membenci sifat mubazir. Orang-orang tua selalu mengingatkan agar anggota masyarakat hidup sederhana sesuai dengan apa yang hidup sederhana sesuai dengan apa yang menjadi sesuai dengan kemampuan, maksudnya gitu. Jadi orang-orang yang hidup sederhana itu adalah orang yang hidup sesuai kemampuannya masing-masing dan menjauhi gaya hidup yang berlebih-lebihan dan dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Jadi itulah teman-teman ke-28 nilai-nilai asas jati diri kita sebagai orang-orang Melayu ataupun berada di luar Melayu. Sebaiknya kita juga harus menanamkan sifat-sifat atau nilai-nilai ini kepada diri kita sendiri. Intinya, kalau tidak kita, siapa lagi? Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.